Badai es hantam Tarragona, Spanyol. Migran kembali bangun tenda darurat di Pantai Cuta. Pertunjukan cahaya di Benteng Jinju tarik wisatawan. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir dengan beragam informasi seputar isu global dan juga peristiwa yang terjadi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, kebakaran hutan Howe Fire melanda wilayah dekat Reno, Nevada, Amerika Serikat dan membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Tercatat 32 rumah hancur, sementara puluhan ribu warga terpaksa dievakuasi karena api terus meluas. Rekaman pada hari Senin waktu setempat memperlihatkan api berkobar di sejumlah titik, sementara helikopter menjatuhkan air dari udara untuk membantu upaya pemadaman. Asap tebal menyelimuti wilayah terdampak. Sebuah bendera Amerika Serikat terlihat berkibar di tengah gelombang api dan asap yang berkobar di belakangnya. Hingga Senin siang waktu setempat, api telah membakar sekitar 15.051 hektar lahan dan baru berhasil dikendalikan 27%-nya. Tercatat 32 rumah hancur dan 6 rumah lainnya mengalami kerusakan. 7 orang juga dilaporkan terluka, termasuk 3 petugas pemadam kebakaran. Sekitar 23.000 warga masih berada di bawah perintah evakuasi, sementara 40.000 warga lainnya mendapat peringatan untuk bersiap evakuasi. Namun sejumlah perintah evakuasi mulai dicabut atau diturunkan statusnya di beberapa wilayah setelah petugas berhasil mengendalikan pergerakan api. Jalur US Road 395 yang sempat ditutup sebagian akibat kebakaran, sebagian besar kembali dibuka pada hari Senin. Gubernur Nevada Joe Lombardo menetapkan status darurat di Washoe County. Sejumlah pesawat dan personel National Guard diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dan pengamanan. Pihak berwenang menyebut kebakaran mulai terdeteksi di dekat Hawk Meadow Trail pada hari Sabtu. Kebakaran diduga disebabkan aktivitas manusia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat pemadam kebakaran Canada Air terbang hanya beberapa meter di atas petugas saat memadamkan kebakaran hutan di Pulau Stevik, Leman, Kroasia. 4 pesawat Canada Air dan puluhan petugas diterjunkan untuk mengendalikan api yang melanda kawasan tersebut. Rekaman yang dirilis pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pesawat Canada Air terbang rendah di atas petugas pemadam kebakaran sebelum menjatuhkan air ke arah vegetasi kering yang terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan Vlaka di Pulau Sveti Klemen yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Pakleni dekat Var. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibawa ke pulau tersebut menggunakan perahu. Sementara 4 pesawat Canada Air diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dari udara. Petugas berhasil mengendalikan api sekitar pukul 14 waktu setempat. Meski api utama telah berhasil dikendalikan, petugas tetap bertahan di lokasi hingga malam hari untuk memadamkan titik-titik api yang masih tersisa dan memastikan area dalam kondisi aman. Kebakaran ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah kebakaran vegetasi di Kroasia. Hingga 10 Agustus 2026, tercatat 3.897 kebakaran vegetasi di seluruh Kroasia, dengan luas lahan terbakar mencapai 9.646 hektar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesawat pemadam kebakaran milik Kementerian Situasi Darurat Rusia Emerkom membantu memadamkan kebakaran hutan di Serbia dalam waktu 24 jam terakhir. Pesawat Il-76 Rusia tersebut berhasil melindungi sekitar 50 lokasi dari ancaman perambatan api. Rekaman yang dirilis pada hari Jumat waktu setempat memperlihatkan pesawat Il-76 Emerkom Rusia menjatuhkan air dari udara untuk memadamkan titik api di Serbia. Menurut Kementerian Situasi Darurat Rusia, pesawat tersebut melakukan 5 kali penerbangan pemadaman dalam 24 jam. Sebanyak 210 ton air dijatuhkan dari udara untuk mengendalikan sejumlah titik kebakaran utama. Upaya itu disebut berhasil mencegah api meluas ke arah wilayah permukiman.
Pesawat IL-76 beroperasi bersama helikopter Ka-32 milik Rusia, sementara petugas pemadam kebakaran Serbia menangani api dari darat. Personil Imercom Rusia juga bekerja sama dengan layanan darurat Serbia dengan memanfaatkan peralatan pemadaman dari udara. Pesawat IL-76 tersebut dikirim ke kota Nis atas instruksi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu penanganan kebakaran di Serbia. Sementara itu, kebakaran hutan besar melanda cagar alam Deli Blatosens di wilayah timur laut Serbia. Api telah membakar lebih dari 3.500 hektar kawasan cagar alam. Petugas gabungan Rusia dan Serbia terus berupaya mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan Spanyol terbakar hingga akhirnya tenggelam di lepas pantai Galicia, Spanyol. 3 awak kapal berhasil menyelamatkan diri menggunakan skoci sebelum dievakuasi dalam kondisi selamat. Rekaman memperlihatkan kapal nelayan Corvo dilalap api di perairan lepas pantai Galicia, Spanyol. Api terlihat membesar dan menyelimuti sebagian besar kapal saat kapal berada sekitar 8 mil laut di timur laut Estaga de Pares lepas pantai Manon. Layanan penyelamat maritim Spanyol menerima laporan kebakaran pada hari Senin sekitar pukul 22.04 waktu setempat. Karena api semakin tidak terkendali, 3 awak kapal memutuskan meninggalkan kapal dan masuk ke sekoci penyelamat. Sekitar 30 menit kemudian, ketiganya berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan terdekat, Rio Sunco, dalam kondisi selamat. Mereka kemudian dibawa ke darat menggunakan helikopter penjaga pantai Galicia, Pesca 2, menuju Calerio untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Sementara itu, kapal penyelamat Maria Pita berupaya memadamkan api sepanjang malam. Namun kapal Corvo yang memiliki panjang sekitar 25 meter itu akhirnya tenggelam pada hari Selasa sekitar pukul 5:40 waktu setempat. Setelah kapal tenggelam, kapal Maria Pita tetap berada di lokasi untuk mengumpulkan puing-puing dan memantau kemungkinan terjadinya pencemaran di perairan. Hingga saat ini penyebab kebakaran kapal belum diketahui. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai es disertai hujan deras menghantam kota Tarragona, Spanyol dan menyebabkan banjir serta gangguan transportasi. Pohon tumbang dan genangan air turun menutupi sejumlah ruas jalan di tengah cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Catalonia. Rekaman dari dalam sebuah kendaraan memperlihatkan hujan deras dan butiran es menghantam kendaraan sementara kilat terlihat menyambar di langit. Banjir kemudian merendam sejumlah ruas jalan di Tarragona. Pohon dan ranting yang tumbang juga merusak kendaraan serta menghalangi jalur lalu lintas. Hingga hari Senin, pukul 19.00 waktu setempat, layanan darurat 112 Catalonia telah menerima 373 panggilan terkait cuaca ekstrim. Dalam waktu 1 jam, petugas pemadam kebakaran menangani 162 insiden, termasuk 105 kejadian di kota Tarragona. Cuaca buruk juga mengganggu perjalanan kereta api di sejumlah rute, termasuk R14, R15, dan RT1. Sementara itu, pohon tumbang menyebabkan gangguan perjalanan di jalur tol AP7. Badan Perlindungan Sipil Catalonia memutuskan untuk mempertahankan status darurat banjir. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat bepergian, terutama di sekitar wilayah yang rawan banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan salju melanda wilayah Cochabamba, Departemen Cochabamba, Bolivia dan menyebabkan ratusan keluarga serta ribuan ternak terdampak. Tercatat 916 lama dan alpaka dilaporkan mati akibat cuaca ekstrim dan suhu rendah. Rekaman yang dibagikan pemerintah Cochabamba memperlihatkan sejumlah wilayah yang tertutup salju. Para peternak terlihat memeriksa kondisi ternak di tengah suhu rendah, hujan salju dan angin kencang. Menurut laporan awal pemerintah daerah, salju telah berdampak pada 945 keluarga dan lebih dari 12.000 ternak lama dan alpaka. Sekretaris Pembangunan Produktif Cochabamba, Oscar Casilla menyebut sebanyak 12.199 ternak terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 916 ekor dilaporkan mati.
Para peternak menggambarkan kondisi cuaca yang ekstrim dengan angin kencang dan suhu rendah menyulitkan upaya dalam melindungi ternak. Dalam pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sejumlah keluarga kehilangan 12 hingga 15 ekor ternak. Dalam beberapa kasus, kerugian bahkan mencapai 20 ekor. Sebagai bagian dari penanganan, tim teknis pemerintah daerah memberikan bantuan veteriner kepada ternak yang terdampak. Pemerintah juga melakukan pemantauan bersama dengan pemerintah Municipal Kokapata untuk memperbarui data jumlah ternak yang mati dan terdampak. Sementara itu, para peternak mengingatkan belum seluruh ternak yang mati berhasil ditemukan dan didata karena luasnya wilayah yang terdampak salju. Pemerintah dan para peternak masih melakukan pendataan serta penanganan terhadap ternak yang masih bertahan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 gempa bumi mengguncang Provinsi San Jose, Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit pada Senin dini hari. Tidak ada laporan korban luka meski sejumlah kerusakan kecil dilaporkan. Rekaman kamera keamanan di kantor Vasquez de Coronado menunjukkan bingkai kamera berguncang hebat saat gempa pertama terjadi. Sejumlah kendaraan terlihat masih terparkir di jalan. Gempa pertama terjadi pada pukul 1:37 waktu setempat dengan kekuatan 5,4 magnitudo dan kedalaman 7 km. Epicentrum gempa berada sekitar 11 km di utara distrik Cascajal, Vasquez de Coronado. 2 menit kemudian pada pukul 1:39, gempa susulan berkekuatan 4,8 magnitudo kembali mengguncang wilayah tersebut. Menurut Jaringan Seismologi Nasional Universitas Costa Rica, getaran tersebut berasal dari patahan lokal dan dirasakan di Provinsi San Jose serta wilayah sekitarnya. Guncangan kuat terasa di sejumlah wilayah lembah tengah Costa Rica. Aktivitas seismik terus berlangsung hingga dini hari. Pada pukul 5.00 waktu setempat, setidaknya 23 gempa susulan signifikan telah tercatat. Sekitar 30 gempa susulan dengan intensitas lebih rendah juga terdeteksi, namun sebagian besar tidak dirasakan masyarakat. Pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa dalam rangkaian gempa tersebut. Sejumlah kerusakan material dilaporkan termasuk puing-puing yang jatuh ke Jalan Nasional 32. Tiang listrik tumbang di Kanton Morovia, serta kerusakan pada tembok di Vasquez de Coronado. Gempa tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah gempa berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang Peru dan menyebabkan 3 orang terluka. Sebelumnya gempa kuat juga mengguncang Kolombia dan menyebabkan lebih dari 300 orang meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang dipicu gelombang tropis melanda sejumlah wilayah di Caracas, Venezuela. Banjir dan genangan air merendam sejumlah jalan, sementara puluhan kendaraan terdampak dan terbawa arus. Rekaman video menunjukkan anggota keluarga yang berusaha menyeberangi arus air yang deras di Jalan Raya Velcoche. Sejumlah kendaraan terlihat hanyut terbawa arus banjir. Menurut Badan Perlindungan Sipil Venezuela, hujan deras menyebabkan sungai El Valle meluap. Kondisi ini membuat sekitar 70 kendaraan di berbagai titik di ibu kota termasuk kendaraan angkutan umum hanyut terbawa arus. Tim penyelamat dan ambulans kemudian diterjunkan untuk membantu warga yang terjebak, menyingkirkan kendaraan serta membersihkan jalan yang terdampak banjir. Anggota Kepolisian Nasional Bolivarian atau PNB bersama Brigade Pemadam Kebakaran Caracas turut terlibat dalam operasi penanganan darurat. Petugas dilaporkan telah membantu sekitar 1.500 orang selama operasi. Arus lalu lintas di Velcoche juga berhasil dipulihkan. Hujan deras turut menyebabkan genangan air di sejumlah lingkungan, diantaranya Santa Monica dan La Vega. Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, memerintahkan pengaktifan sistem perlindungan sipil nasional untuk menangani dampak cuaca ekstrim tersebut. Ia juga memerintahkan pengerahan personel keamanan dan badan manajemen risiko ke wilayah-wilayah yang terdampak. Hingga kini, petugas terus melakukan penanganan di sejumlah titik yang terdampak banjir, sementara warga diminta tetap waspada terhadap potensi hujan deras susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras atau lebat ekstrim memicu banjir bandang di Kabupaten Otonom Mabianyi,
Leshan, Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya pada Sabtu pagi. Banjir merendam sejumlah jalanan serta merusak rumah, toko, dan juga kendaraan. Rekaman video menunjukkan warga Leshan berupaya membersihkan lingkungan mereka setelah banjir mulai surut. Jalanan terlihat tertutup lapisan lumpur merah yang tebal, sementara pemilik toko membersihkan sisa air dan puing dari dalam toko. Sebuah alat berat juga diterjunkan untuk membersihkan lumpur dan material yang menutupi jalan. 约2000余人和30余台的车辆机械，对整个受灾的全域范围进行了一个抢险清淤工作，预计明天下午能够完成整个的道路清淤保畅工作。然后我们即将对全域范围开展一个消烧工作。 Ren Wenfeng mengatakan sekitar 2.000 personil serta lebih dari 30 kendaraan dan mesin telah dimobilisasi untuk menangani situasi darurat. Hingga pukul 7 pagi waktu setempat, sebanyak 1.455 warga dari 446 rumah tangga telah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan setelah sejumlah warga terjebak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Sejumlah jalan terendam banjir, sementara kendaraan toko dan bangunan terlihat terendam atau mengalami kerusakan. Lumpur dalam jumlah besar serta puing-puing juga terbawa arus dan menutup sejumlah ruas jalan. Tim penyelamat terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak. Petugas juga berupaya memulihkan jalur transportasi, sekaligus membersihkan jalan dan area pemukiman yang terdampak banjir. Pemerintah setempat mengerahkan personil dan peralatan darurat untuk mempercepat pemulihan, serta memastikan kondisi wilayah kembali aman bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, migran kembali bangun tenda darurat di Pantai Cilta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, para migran kembali memenuhi pantai trampolin di Ceuta, Spanyol setelah tempat penampungan sementara dilaporkan telah penuh. Mereka terpaksa kembali ke tenda-tenda darurat sambil menunggu akomodasi yang lebih layak. Sejumlah migran tidur dan beristirahat di tenda-tenda darurat. Migran lain terlihat membangun kembali tempat berlindung sementara di sekitar pantai. Salah seorang migran asal Maroko mengatakan dirinya bersama migran lainnya telah mencoba mendatangi tempat penampungan. Namun mereka diminta menunggu karena tempat yang tersedia sudah penuh. ومشينا عندهم ولكن لقيناهم عامرين قالوا مشينا عندهم وردونا قالوا لنا نستناو شويه واحد اليومين لما يزيدوا ملاجئ ودابا حنا مستنيين وقتنا وصافي يعني دابا الامور راه غادا مزيان راه غير شويه د الوقت الامور غتيزيد. Migran lain mengaku telah berulang kali dipindahkan antara pantai dan tempat penampungan sementara. Sebelumnya tenda-tenda darurat di pantai dihancurkan sebelum para migran diarahkan menuju tempat penampungan. Namun setelah tiba, mereka kembali menemukan tempat tersebut telah penuh. Para migran kini kembali mendirikan tenda di pantai sambil menunggu pihak berwenang menemukan solusi akomodasi bagi mereka. Pihak berwenang Spanyol sebelumnya mulai memindahkan para migran dari pantai ke tempat penampungan sementara pada 20 Agustus. Sekitar 1.700 orang dilaporkan telah dipindahkan pada pagi hari tersebut, namun ratusan migran kembali ke pantai hanya dalam hitungan jam. Fasilitas sementara di Loma Colmenar dan Loma Margarita memiliki kapasitas sekitar 1.800 orang saat dibuka pada 20 Agustus. Sementara akomodasi tambahan masih disiapkan di sejumlah lokasi lain di Ceuta. Ceuta mengalami tekanan besar sejak terjadi penyeberangan massal pada akhir Juli. Lebih dari 70.000 orang disebut menyeberang atau mencoba memasuki wilayah Spanyol dari Maroko. Sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, namun diperkirakan sekitar 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Ceuta.
Di tengah krisis tempat penampungan, para migran masih menunggu akomodasi yang lebih layak serta kejelasan terkait status dan masa depan mereka di Suta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para migran yang terdampar di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, beralih ke kios-kios jalanan darurat untuk mendapatkan uang dan juga membeli makanan. Kondisi ini terjadi di beberapa pekan setelah penyeberangan massal dari Maroko yang membuat ribuan migran menghadapi masa depan yang tidak pasti. Rekaman yang dirilis dari pantai El Trampolin pada Senin waktu setempat menunjukkan sejumlah migran berjualan di kios-kios informal. Berbagai barang ditawarkan, mulai dari makanan, pakaian bekas, sepatu, peralatan masak, hingga barang kebutuhan lainnya. Salah seorang pedagang migran asal Maroko mengatakan, mereka berjualan untuk mengumpulkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kondisi keuangan para migran sangat sulit sementara mereka belum mendapatkan solusi untuk bekerja. انا خويا انا خليونا مع التبين العزا هو دخلوهم بغا كنرصوهم كيضربونا كيصوتونا يجيبوا لنا في درباتهم خلينا في البرد والجوع وخلينا هنا في العوانس ها حالتنا كندير كنعطاو بين بغا يداويو ولا ما والو تيداويو اللي بغاو وهذا الشيء كندبروا به على راسنا من ناكلو غير باش الوقت ديال بلادو نشقروا فهمتي غير هذا يمكن باغي الوقت صافي يديروا معنا شي حل كنتمناو يديروا معنا شي حل نمشيو نخدموا على راسنا حنا جينا باش نخدموا على راسنا نديروا الشغاب ولا نقصوا على بنادم ولا شي حاجه من غدا يديروا معنا شي حل حنا بصنعتنا يديونا نخدموا في اي حاجه ما بغينا نخدموا ندبروا راسنا وصافوا بويدينا ومقوده علينا الله يحسن العون اي واحد وهذا الشيء عاد كنديبانيو به غير من ناكل وكنتساعدوا مع بنادم. El Trampolin berubah menjadi kamp darurat setelah kedatangan massal pada 30 dan 31 Juli melampaui kapasitas penerimaan yang tersedia. Sejumlah organisasi kemanusiaan kemudian turun tangan dengan mendistribusikan makanan serta memberikan bantuan medis kepada para migran. Human Rights Watch menyebut ribuan orang masih tidur di luar ruangan di sejumlah wilayah Ceuta. Organisasi tersebut menyerukan pihak berwenang Spanyol menyediakan tempat berlindung yang layak serta memberikan akses terhadap prosedur SUAGA. Otoritas Spanyol mulai memindahkan para migran dari El Trampolin ke tempat penampungan sementara pada 20 Agustus. Menurut laporan media, hingga 1.700 orang dipindahkan pada hari tersebut. Namun ratusan orang kembali ke pantai hanya dalam hitungan jam. Pada hari berikutnya, pantai El Trampolin kembali dipenuhi para migran yang menunggu solusi jangka panjang. Di tengah kondisi tersebut, para migran mengandalkan perdagangan informal untuk memenuhi kebutuhan dasar, sambil menunggu kejelasan terkait tempat tinggal, pekerjaan, dan masa depan mereka di Ceuta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan dan kendaraan militer Israel terlihat bergerak di sejumlah wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Media nasional Lebanon melaporkan operasi tersebut turut melibatkan pembongkaran kompleks sekolah sementara menggunakan bulldozer militer. Rekaman memperlihatkan pasukan bulldozer dan kendaraan militer Israel bergerak di sekitar sejumlah desa di Nabati. Asap tebal terlihat membumbung di atas wilayah Maron al-Ras di distrik Bin Jebel. Sementara pasukan dan kendaraan militer terlihat bergerak di sejumlah ruas jalan di Mais al-Jabal dan Houla. Kantor Berita Nasional Lebanon NNA melaporkan pasukan Israel terus melakukan operasi pengerukan dan pembongkaran di kota Houla. NNA juga melaporkan pasukan Israel melakukan operasi pembongkaran dan perusakan di bagian barat Mais al-Jabal. Di kawasan Bayeh, bulldozer militer Israel dilaporkan meratakan dan membongkar kompleks sekolah sementara yang dibangun dan diresmikan pemerintah kota Mais al-Jabal setelah perang terakhir. NNA juga menyebut pasukan Israel membawa sebuah truk berisi bahan peledak dan mulai memasang bahan peledak di sejumlah rumah yang diduga akan dihancurkan. Hingga saat ini militer Israel belum memberikan komentar terkait operasi tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, militer Israel berulang kali menyatakan pasukannya akan terus menghilangkan ancaman langsung di wilayah tersebut. Aktivitas ini berlangsung setelah Lebanon dan Israel menggelar putaran ke-7 perundingan langsung di Roma, Italia pada awal bulan ini dengan Amerika Serikat sebagai mediator. Perundingan membahas sejumlah isu termasuk penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan tentara Lebanon, serta persoalan senjata Hezbollah.
Lebanon mendorong penarikan penuh pasukan Israel dan pemulihan kendali pemerintah di seluruh wilayah selatan. Sementara Israel mengaitkan penarikan pasukannya dengan jaminan keamanan, termasuk jaminan bahwa Hezbollah tidak lagi menjadi ancaman dari wilayah dekat perbatasan. Hezbollah tidak terlibat dalam perundingan tersebut dan menolak proses dialog, serta menuduh pemerintah Lebanon menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ledakan besar mengguncang kawasan Sheikh Radwan, Gaza pada Senin 24 Agustus 2026. Sebuah instalasi desalinasi air yang baru dibuka diduga menjadi sasaran serangan udara Israel. Fasilitas yang menyuplai air minum bagi warga setempat itu dilaporkan hancur total. Inilah detik-detik ledakan besar menghantam kawasan Sheikh Radwan, Gaza. Ledakan memicu semburan asap tebal ke udara, sementara tim pertahanan sipil berupaya memadamkan api di dalam kawah besar yang terbentuk akibat ledakan. Warga mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF sebelumnya telah memerintahkan warga untuk meninggalkan area instalasi desalinasi tersebut. تم ضربه بالكامل وفيش مكان الان. مجمع مدني سالم لا يوجد فيه اي اشكال عسكريه. هذا مجمع السلام التجاري في حي الشيخ رضوان. هذه المنطقه هان بالضبط كان محطه تحليه المياه للمواطنين النازحين. لان هنا فيش مي عندنا في الشيخ رضوان، مي الارض جفاف تطلع مي مالحه. فعملوا مي التحليه للشرب، للاسف الجيش الاسرائيلي اجى قصفها بدون سبب. فيش حاجه، فيش سبب يقصف المنطقه. هذا كانت محطه تحليه. يعني ما لهاش يمكن اقل من شهر لسه فاتحه. هذه بتخدم المنطقة كلها بمياه الشرب صالحة للشرب. فجأنا اليوم بإشارة إخلال المكان وتم استهدافها ب4 صواريخ من طائرات الF-16. تم تدمير المنطقة كلها والمنطقة المجاورة إلها كمان. يعني حتى في مخيم للنازحين هنا كل خيامهم راحت وتدمرت وكله تكسر. Serangan juga disebut menghancurkan area di sekitar instalasi, termasuk kamp pengungsi. Sejumlah tenda tempat warga mengungsi dilaporkan hancur akibat ledakan. Media Palestina melaporkan pesawat tempur Israel juga menyerang sebuah masjid di kawasan Sheikh Radwan pada hari yang sama. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan serangan terhadap instalasi desalinasi air tersebut. Ledakan terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan terkait penggunaan drone, balon, dan layang-layang di atas wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz sebelumnya memperingatkan Hamas bahwa serangan akan ditingkatkan jika peluncuran benda-benda tersebut terus berlangsung. Sementara Hamas membantah bertanggung jawab atas penggunaan layang-layang dan menyebut benda tersebut pada umumnya merupakan mainan anak-anak yang digunakan di kamp pengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi Bandara Militer Abu al-Duhur di Suriah terlihat porak-poranda setelah digempur 8 serangan udara Israel. Sejumlah hanggar, landasan pacu, menara pengawas, dan juga bangunan di dalam kompleks bandara mengalami kerusakan. Rekaman yang dirilis pada Senin 24 Agustus 2026 memperlihatkan kondisi Bandara Militer Abu al-Duhur di wilayah barat laut Suriah beberapa hari setelah serangan udara Israel menghantam lokasi tersebut. Sejumlah fasilitas terlihat rusak, termasuk hanggar, landasan pacu, menara pengawas, dan bangunan di dalam area bandara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan bahwa Angkatan Udara Israel melancarkan serangan tersebut. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menerima kehadiran militer Turki yang bergerak semakin ke selatan di wilayah Suriah. Media Israel melaporkan serangan terjadi setelah sebuah delegasi Turki mengunjungi Bandara Abu al-Duhur. Pemerintah transisi Suriah kemudian mengecam serangan tersebut sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan, serta pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Meski Damaskus mengecam serangan Israel, Menteri Luar Negeri Suriah Asa'ad al-Syabani kemudian bertemu dengan Kepala Mossad Roman Goffman melalui mediasi Amerika Serikat. Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan antara Suriah dan Israel. Di sisi lain, Turki semakin memperdalam kerjasama keamanan dengan Damaskus.
Turki diketahui memberikan pelatihan kepada pasukan Suriah sekaligus memasok sejumlah peralatan militer. Kerjasama yang semakin erat antara Turki dan pemerintah Suriah inilah yang dikhawatirkan Israel. Sejak pemerintah transisi Suriah mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024, Israel terus memperluas kehadiran militernya di wilayah selatan Suriah. Israel juga mengerahkan pasukan ke zona penyangga, serta melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah peralatan militer Suriah. Israel menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah senjata militer Suriah jatuh ke tangan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran menegaskan kesiapannya melawan kampanye perang ekonomi baru Amerika Serikat. Teheran juga menyatakan sanksi tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baiki mengatakan Teheran telah menyiapkan langkah untuk menghadapi sanksi ekonomi baru Washington. Bakai menyebut Iran akan memanfaatkan seluruh kapasitas multilateral untuk melawan sanksi. Ia juga menilai kebijakan tersebut sebagai tekanan terhadap kedaulatan nasional. حتما ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم. اما باز این اقدامات اون چیزی که خودشون به عنوان جنگ اقتصادی ازش نام میبرن یک نکته دیگر رو هم روشن میکنه و اون زوال نظام تجارت آزاد بین کشورها و ضربه به حاکمیت ملی کشورها. Bakai menilai kampanye terbaru Washington merupakan bentuk lain dari upaya sebelumnya untuk menekan Teheran. Ia menyebut sanksi, tekanan maksimum hingga perang ekonomi dinilai bertujuan memaksa Iran menyerah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan apa yang disebutnya sebagai hari H ekonomi terhadap Iran. Trump mengancam konsekuensi ekonomi bagi negara-negara yang memberikan jalur kehidupan finansial atau komersial kepada Teheran. Bakai juga menanggapi perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, dan Turki pada 7 Agustus. Ia mengatakan Iran belum menerima undangan resmi untuk bergabung dalam fakta tersebut. Namun Teheran telah menjajaki kontak dengan negara-negara anggota. Bakai menegaskan Iran tidak memiliki alasan untuk menganggap fakta tersebut ditujukan terhadap Iran. Konflik Amerika Serikat dan Iran kini memasuki bulan ke-6. Sementara pembatasan pengiriman melalui Selat Hormuz terus mengganggu salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Sebelum konflik, sekitar 1/5 perdagangan minyak dan gas alam cair global melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di Kiev, Ukraina pada Sabtu. Mereka menuntut perubahan politik, termasuk pemilu dan juga pembahasan kekuasaan presiden. Para demonstran menuduh pihak berwenang mengabaikan tuntutan masyarakat. Rekaman video menunjukkan sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Kiev. Mereka menyampaikan tuntutan terkait pemisahan kekuasaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan presiden dan pemerintah. Salah seorang demonstran menyebut mobilisasi nasional yang dilakukan sebelumnya belum menghasilkan dialog yang diharapkan. Ia menambahkan kaum muda masih berharap dapat mendorong perubahan. Молодь сподівається щось змінити. На мою думку, потрібно розділення гілок влади. Para pengunjuk rasa juga menuntut pemisahan kekuasaan yang lebih kuat serta akuntabilitas yang lebih besar dari para pejabat pemerintah. Mereka menyerukan dihidupkannya kembali fungsi parlemen, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan parlemen dan kementerian, serta pertanggungjawaban para menteri. Selain itu, para demonstran menyoroti belum adanya pemilu. Mereka menilai kondisi tersebut membuat anggota parlemen maupun presiden tidak sepenuhnya merespons tuntutan masyarakat. Aksi ini berlangsung setelah demonstrasi nasional selama beberapa pekan yang menyerukan agar mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov dikembalikan ke jabatannya. Pemecatan Fedorov pada bulan Juli memicu protes di sejumlah wilayah Ukraina. Fedorov juga menuduh pemerintah melakukan korupsi yang dinilai berdampak luas di tengah konflik yang masih berlangsung.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian menawarkan Fedorov posisi sebagai wakil Perdana Menteri untuk inovasi militer. Namun Fedorov menolak tawaran tersebut. Yevgeny Kamara, mantan perwira senior Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, kemudian mengambil alih portofolio pertahanan pada pekan ini. Pengangkatan Kamara berlangsung hanya beberapa jam setelah Fedorov menyerukan agar pemilu segera digelar, serta menyoroti dugaan korupsi di lingkungan pemerintah. Aksi di Kiev ini menunjukkan tekanan politik terhadap pemerintah Ukraina masih berlanjut. Para pengunjuk rasa menuntut adanya dialog, pemilu, serta pengawasan yang lebih kuat terhadap kekuasaan presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertunjukan cahaya di Benteng Jinju tarik wisatawan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, penggalian arkeologis di tempat suci Santa Rosa de Lima, Peru, mengungkapkan 6 makam manusia utuh. Para peneliti juga menemukan sisa-sisa rumah sakit Roh Kudus yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-16. Rekaman video menunjukkan proses penggalian di area Taman Tempat Suci Santa Rosa de Lima. Sejumlah sisa kerangka manusia, pecahan bejana, serta lantai tua ditemukan di lokasi. Koordinator Tim Arkeologi Pro 5, Ernesto Olazo, mengatakan temuan tersebut berada di sekitar 70 cm di bawah permukaan kota saat ini. Nos encontramos en los jardines del santuario de Santa Rosa de Lima a 70 centímetros de profundidad de la superficie actual de la ciudad y hemos registrado una serie de evidencias arquitectónicas que corresponden al antiguo Hospital del Espíritu Santo que tenía una iglesia adjunta como costumbre de la época. Precisamente estamos parados en la nave de la iglesia del Espíritu Santo que atendía principalmente y originalmente a marinos. Rumah sakit Roh Kudus diketahui didirikan pada 1575. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas hingga 70 tempat tidur dengan sekitar 30 hingga 40 tempat tidur digunakan secara bersamaan. Dari hasil penggalian, tim arkeologi telah menemukan 6 makam utuh. Sisa-sisa kerangka ditemukan dalam posisi telantang dengan tangan di bagian dada atau sejajar dengan tubuh. Para peneliti juga menemukan ossuary atau tempat untuk menyimpan sisa-sisa kerangka yang diduga digunakan ketika ruang pemakaman dan ruang bawah tanah rumah sakit sudah penuh. Meski pada awalnya rumah sakit tersebut melayani para pelaut pria, analisis awal menunjukkan salah satu jenazah yang ditemukan merupakan perempuan. Peneliti menilai fungsi rumah sakit kemudian berkembang dan melayani masyarakat yang lebih beragam. Rumah sakit ini disebut memiliki sistem pelayanan kesehatan yang menyerupai sistem asuransi pada masa kini. Temuan lain berupa lantai batu bulat dengan motif bunga 6 kelopak yang ditemukan di dekat bekas pintu masuk rumah sakit. Tim juga menemukan pecahan ubin Valencia yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Para arkeolog juga menyebut situs ini memiliki keterkaitan dengan periode kehidupan Santa Rosa de Lima. Masa hidup Santa Rosa disebut beririsan dengan periode berdirinya rumah sakit tersebut pada akhir abad ke-16. Kini para peneliti berupaya mengungkap tata letak lengkap bangunan rumah sakit dan gereja Roh Kudus. Mereka juga meneliti perubahan kawasan tersebut sebelum berdirinya gereja Santa Rosa de Lima yang ada saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor paus dengan panjang sekitar 12 meter ditemukan mati terdampar di pantai Playas de Tijuana, Meksiko pada Senin. Penemuan ini menarik perhatian warga dan juga wisatawan yang berada di lokasi sekitar. Mamalia laut tersebut tergeletak di atas pasir dengan sejumlah tanda pembusukan. Beberapa burung terlihat mendekati bangkai paus, sementara warga dan wisatawan mengambil foto dari jarak dekat. Menurut laporan media lokal, pihak berenang telah menerima laporan terkait penemuan tersebut. Petugas diperkirakan akan mengambil sampel untuk mengidentifikasi spesies paus sekaligus mengetahui penyebab kematiannya. Y créanmelo, para mí fue una novedad ahorita porque yo normalmente vengo a diario a correr y a caminar aquí en la playa. Nunca lo había visto, desconozco, pero siento yo porque le comentaba aquí al compañero que el viernes y el sábado tuve la oportunidad de verlas, que sería unos 25 metros adentro. No sé si esta sería una de ellas,
Carlos mengaku hampir setiap hari datang ke kawasan tersebut, namun ia belum pernah melihat paus sebesar itu terdampar dalam kondisi mati. Warga lainnya, Eder Marquez, menyampaikan bahwa kekhawatirannya terkait kondisi lingkungan dan polusi di sekitar pantai. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi mengenai penyebab kematian paus tersebut. Pihak berenang akan terus menyelidiki apakah paus mati karena sebab alami atau mengalami insiden seperti terjerat jaring ikan. Belum diketahui apakah pemeriksaan akan dilakukan langsung di pantai atau bangkai paus akan dipindahkan ke fasilitas khusus. Laporan media lokal menyebut sekitar setahun lalu mamalia laut lainnya juga ditemukan mati di segmen pantai yang sama. Dalam beberapa kasus serupa di wilayah tersebut, pihak berwenang memilih mengubur bangkai hewan di dalam galian yang dibuat di pasir. Namun belum dipastikan apakah prosedur yang sama akan diterapkan terhadap paus yang ditemukan kali ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kebun Binatang Moskow, Rusia menggelar pesta untuk merayakan ulang tahun ketiga panda raksasa terkenal Kayutsa. Perayaan digelar pada Senin di Pavilion Fauna Tiongkok bagian lama Kebun Binatang Moskow. Panda Kayutsa terlihat mendapatkan hadiah ulang tahun berupa kue yang terbuat dari bambu segar, buah-buahan, dan wortel. Sementara itu, para pengunjung mengikuti kuis dan juga permainan interaktif, berpose untuk foto menggunakan kostum tradisional Tiongkok, serta menyaksikan pertunjukan tarian barongsai dan tarian naga. Duta Besar Tiongkok untuk Rusia, Zhang Hanlui, turut hadir dalam perayaan ulang tahun Kayutsa. Мне отрадно видеть такое огромное количество людей в понедельник. И все эти люди, вы все пришли всего лишь для того, чтобы отпраздновать с нами день рождения нашей маленькой Катюши, нашего розового счастья. Сегодня ей 3 года. Это вроде бы кажется маленькой, но это огромная дата. В эту дату вложено огромное количество усилий, как и усилий сотрудников, так и дипломатических отношений. Поэтому мне хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо китайскому народу, огромное спасибо лидеру Китая, огромное спасибо полномочному послу Китая в Российской Федерации за оказанное доверие и за возможность поработать в этой замечательной природоохранной программе по сохранению такого редкого и изумительно интересного вида. Akulova juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Tiongkok, memimpin Tiongkok Xi Jinping, serta Duta Besar Tiongkok atas kepercayaan dan kesempatan untuk menjalankan program konservasi panda. Program tersebut bertujuan membantu melestarikan salah satu spesies langka dan menarik di dunia. Zhang mengatakan Kayutsa telah tumbuh sehat dan kuat dan juga menyebutnya sebagai hasil dari hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Rusia. Perayaan ulang tahun Kayutsa juga diramaikan dengan berbagai kegiatan untuk pengunjung. Mereka dapat mengikuti lokakarya menggambar, kuis, berfoto, dan juga menggunakan kostum tradisional Tiongkok, serta mengunjungi stasiun teh untuk mempelajari kebiasaan minum teh tradisional. Para tamu juga dapat mencoba es krim dengan bentuk berbagai hewan. Perayaan bertajuk Kayutsa Panda Week akan berlangsung sepanjang pekan ini di Kebun Binatang Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengunjung membanjiri Benteng Jinju di Korea Selatan pada Senin malam. Proyeksi cahaya warna-warni dan juga seni media imersif mengubah situs bersejarah tersebut menjadi atraksi malam yang memukau. Para pengunjung berkumpul di gerbang benteng untuk menyaksikan proyeksi cahaya animasi yang menerangi fasad bangunan. Proyeksi cahaya juga menyorot patung Jenderal Kim Se-min, sementara pohon-pohon yang dibungkus lampu LED biru, serta jalan setapak yang juga diterangi lentera menciptakan suasana semarak di sekitar benteng. 여기가 고향이었다가 다시 오랜만에 찾아왔는데 너무 멋있고 불빛들도 너무 많고 여기 비디오 아트로 하는 이 행사 자체가 너무 신기했어요. Pengunjung lainnya mengatakan pertunjukan tersebut memberikan cara baru untuk menikmati situs bersejarah. Pengunjung lainnya, Ye Chuli, mengaku pertunjukan tersebut melebihi ekspektasinya. Ia juga mendorong lebih banyak orang untuk datang dan juga menyaksikan pengalaman serupa. Pameran Seni Media Warisan Nasional Benteng Jinju 2026 berlangsung mulai 14 Agustus hingga 6 September. Acara ini menampilkan 12 program yang tersebar di Benteng Jinju dan juga Taman Sejarah Pertempuran Jinju di dekatnya dengan mengusung tema Gaonuri Peta Benteng Jinju.
Pertunjukan menggunakan fasad media berskala besar, pemetaan proyeksi, instalasi interaktif, serta pencahayaan lanskap untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Jinju. Pertunjukan malam digelar setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 22.30 waktu setempat. Perpaduan warisan sejarah Jinju yang juga telah berusia ratusan tahun dengan teknologi visual modern menjadikan benteng Jinju sebagai destinasi malam yang menarik bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, padang rumput pampas berwarna perak mengubah kawasan Taman Ekologi Daejeon, Busan, Korea Selatan menjadi lautan rumput yang berkilau. Fenomena ini menarik wisatawan yang ingin menikmati nuansa musim gugur meski musim panas belum berakhir. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pengunjung berjalan di tengah padang pampas sambil mengabadikan pemandangan dengan kamera. Bulu-bulu pampas berwarna perak terlihat bergelombang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang menyerupai lautan perak di sepanjang kawasan taman. Sejumlah bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga tumbuh di tepi padang, menambah warna di tengah dominasi pampas berwarna perak. Salah seorang pengunjung, Jang Sumin, mengatakan terlihat pampas yang berbunga di musim panas memberikan sedikit nuansa musim gugur. 경기도 하남에서 왔고요. 저희 강아지랑 친구랑 같이 놀러 왔는데 팜파스 너무 예쁘고 여름에 가을 느낌을 느낄 수 있어서 아주 좋은 것 같습니다. 아주 예쁩니다. 저는 김해시 장류에서 와이프랑 오늘 처음으로 여기 팜파스를 보러 왔는데요. 원래는 제주도 가서 보려고 하다가 이제 여기 대저 오니까 굉장히 좋은 것 같고 이제 가을이 물씬 느껴지는 그런 생각이 듭니다. 많은 사람들이 와서 자연경관과 함께 팜파스 구경을 하시면 좋을 것 같습니다. Padang pampas perak menjadi salah satu daya tarik utama Taman Ekologi Daejeon saat musim gugur. Namun tahun ini pampas sudah mulai berbunga pada akhir Agustus. Bulu-bulu berwarna pucuk putih terlihat menjulang di sepanjang jalur yang membelah taman di tepi sungai. Taman Ekologi Daejeon membentang di sepanjang sisi kanan Sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Kawasan taman tersebut mencakup lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman. Perubahan pemandangan sepanjang tahun menjadikan Taman Ekologi Daejeon salah satu destinasi wisata alam yang menarik bagi wisatawan di Busan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah kondisi perang yang terus menghantui Gaza, seorang anak berusia 13 tahun memilih layang-layang sebagai cara untuk mengatasi trauma. Omar Halawa yang kehilangan satu kakinya akibat serangan kini membuat dan menerbangkan layang-layang dari kawasan pelabuhan Gaza. Di kawasan pelabuhan Gaza, Omar Halawa terlihat tekun membuat layang-layang dengan tangannya sendiri. Remaja 13 tahun ini memotong lembaran plastik, melilitkan benang pada rangka kayu, lalu memasang ekor dan pita sebelum menerbangkan layang-layangnya ke udara. Omar saat ini tinggal di kawasan pelabuhan setelah terpaksa mengungsi dari kamp Jabalia. Baginya, membuat layang-layang bukan sekadar permainan. Kegiatan ini menjadi cara untuk menghadapi kehilangan kaki dan trauma yang dialaminya. Bagi Omar, layang-layang menjadi salah satu cara untuk tetap menjalani masa kanak-kanaknya di tengah kondisi perang yang telah merenggut banyak hal dari hidupnya. صنعت بايك عشان أفرفش عن حالي بعمل الديل وبعمل الشراشيب وبعمل أشد الطبق وبعدين بعد نص ساعة بجهز الطبق وبطيب. Namun kegemaran Omar kini justru membuat ibunya khawatir. Yasmin Halawa mengaku takut setelah mendengar peringatan Israel terkait layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Ia mengatakan putranya sudah kehilangan satu kaki akibat perang dan kini ia takut kehilangan Omar sepenuhnya. Kekhawatiran itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz membahas apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Israel memperingatkan Hamas jika peluncuran tersebut tidak segera dihentikan, militer Israel akan meningkatkan serangan terhadap pihak yang disebut bertanggung jawab. Israel juga mengancam akan memerintahkan evakuasi warga dari wilayah yang dianggap digunakan sebagai lokasi peluncuran.
Sementara Hamas membantah bertanggung jawab atas layang-layang tersebut. Hamas menyebut layang-layang yang diterbangkan di kamp-kamp pengungsi pada dasarnya hanyalah mainan anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para petani di Zimbabwe bagian timur memanfaatkan irigasi bertenaga surya untuk menjaga tanaman tetap tumbuh di tengah musim kemarau. Sistem ini membantu kebun komunitas menjadi sumber pangan, sekaligus juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Para petani di kebun komunitas Mutekwa-Tekwa, Desa Citio, terlihat merawat lahan, menanam dan menyiram tanaman. Sejumlah petani perempuan terlihat mengambil air dari keran yang terhubung dengan sistem irigasi bertenaga surya. Panel surya yang terpasang di samping lahan digunakan untuk menggerakkan sumur bor yang menyediakan air bagi kebun. Petani Beauty Mano-Mano mengatakan, sebagian hasil panen dikonsumsi oleh keluarga para petani. Sementara hasil panen yang berlebih dijual ke kota Mutare yang berada di dekat wilayah tersebut. Pendapatan dari hasil panen menurut Mano-Mano telah membantu sejumlah petani membiayai sekolah anak, memenuhi kebutuhan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Shanduko ya muno mugadheni medu inyaya kuti vamwe vakuwana mari dzekuendesa vana kuchikoro, vasina vana vezvikoro vaya vakuonawo chikafu chekudya ne4-star diet ndiyo takadzidziswa yatinourima mugadheni munomu kuti tigone kuramba tichichengeta unyangwe nevana vadiki. Keberadaan kebun ini juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi para perempuan. Sejumlah petani mengaku mampu membeli ternak dan mengelola pendapatan melalui klub tabungan komunitas. Para petani juga menekan biaya produksi dengan memanfaatkan pupuk organik. Kotoran sapi dan kambing digunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Kebun komunitas Mutekwa-Tekwa didirikan pada 2023 oleh masyarakat setempat dengan dukungan USAID melalui program Takunda. Program tersebut merupakan inisiatif ketahanan pangan dan ketahanan masyarakat selama 5 tahun yang dipimpin CARE di Provinsi Manicaland dan Masvingo, Zimbabwe. Kini sekitar 50 petani masih aktif mengelola kebun tersebut. Kombinasi air tanah dan energi surya memungkinkan tanaman terus tumbuh saat curah hujan tidak mencukupi kebutuhan pertanian. Pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian Zimbabwe. Sektor ini mempekerjakan lebih dari 80% penduduk pedesaan dan menyumbang sekitar 17% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Di tengah ancaman kekeringan dan curah hujan yang tidak menentu, kebun Mutekwa-Tekwa menjadi contoh di tingkat komunitas bahwa irigasi bertenaga surya dapat membantu menjaga produksi pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat ketahanan petani menghadapi musim kering. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sorotan dunia kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.